Aku meninggalkan suamiku demi lelaki lain. Hai, aku ingin bercerita tentang kisahku yang kelam. Dan sekarang tidak ada satupun orang yang mau menerima aku. Begitu pula dengan orang tuaku. Ya, aku mulai kisahku pada 14 tahun yang lalu. Sebut saja namaku Wati, usiaku 17 tahun. Dulu aku adalah seorang remaja yang lulus SMP yang ingin mengejar cita-cita menjadi orang sukses. Dan karena keterbatasan orang tuaku, akhirnya aku hanya lulus sampai jenjang SMP saja. Dan aku ingin memperbaiki ekonomi orang tua. Akhirnya aku pergi merantau ke Jakarta. Selama 8 bulan, aku sangat senang setiap bulannya mendapat gaji 1.500.000 pada waktu itu. Tapi ternyata teman sepekerjaan aku yang bernama Rina memberi informasi kepadaku bahwa ada gaji yang lebih besar daripada gaji ini. Dan singkat cerita, aku pergi ke PT dan aku memutuskan untuk pergi ke Malaysia. Karena aku belum berpengalaman dan terkendala bahasa, aku putuskan untuk pergi ke negara tersebut. Singkat cerita, hanya butuh 2 minggu untuk berproses diterbangkan ke Malaysia. Aku senang dan sedih meninggalkan kedua orang tuaku waktu itu. Aku datang ke rumah majikanku. Majikanku sepasang suami istri yang usianya masih terhitung sangat muda. Suaminya umur 38 dan istrinya 37. Mereka memiliki anak 2 sekitar 5 tahun dan 7 tahun. Jobku hanya mengurus segala keperluan anak-anak majikan. Sementara majikan perempuanku adalah seorang guru di sekolah SMP, sedangkan majikan lelakiku adalah orang dokter. Majikan lelakiku yang sangat baik kepadaku dan lembut, perhatian dan sangat sayang, menjadikanku senang dan benih-benih cinta pun tumbuh di antara kami berdua. Karena aku adalah orang yang bisa dikatakan cantik dan tinggi, tak sulit untukku buat lelaki terpikat kepadaku. Singkat cerita, kami memadu kasih sampai tak terasa aku pun hamil anak dari majikanku. Usia 1-4 bulan majikan perempuanku tak pernah curiga. Tapi setelah 5 bulan perutku semakin membesar dan majikan perempuanku mengetahui semua kenyataan bahwa anak yang aku kandung adalah anak suaminya. Tak butuh waktu lama, aku langsung dipecat, dikembalikan ke Indonesia dan tak diberi gaji sepeser pun. Aku dipulangkan ke Indonesia dan aku menelepon ayah dan ibuku. Cerita bahwa aku telah hamil dan aku dipulangkan oleh majikanku. Karena ayahku yang murka, beliau tidak mau menjemputku di bandara. Tapi atas kebaikan ibuku, aku dijemput di bandara Jakarta. Tetapi tidak untuk pulang ke rumahku, tetapi pulang ke rumah nenekku di sebuah desa terpencil, dan nenekku hidup sebatang kara. Aku bisa dibilang dibuang di rumah nenek dengan usia kandunganku 6 bulan. Hari-hari aku lalui menunggu kelahiran anak majikanku. Tapi warga di desa nenekku sudah bertanya-tanya, dan banyak pria yang menyukaiku karena parasku yang ayu. Mereka juga ingin mempersuntingku, dan singkat cerita, aku sudah melahirkan anak laki-lakiku dan aku beri nama Dimas. Usia Dimas baru 7 bulan. Aku dilamar seorang lelaki yang sangat baik yang bernama Mas Sugeng. Kami menikah dan Mas Sugeng siap menjadi ayah untuk Dimas dan bertanggung jawab atas kebutuhan
Dimas dan kami berdua. Orang tuaku senang dan lega mendapatkan kabar aku sudah menikah dan mereka memboyong kami bertiga ke kota kelahiranku. Mas Sugeng sangat baik dan perhatian, biarpun hanya seorang tukang bangunan. Aku dan anakku tidak pernah kekurangan uang. Malah Mas Sugeng menabung untuk membuatkan rumah yang sangat bagus untukku dan Dimas. Selang 2 tahun kita menikah, aku dikaruniai anak perempuan dan rumahku pun sudah jadi. Orang tuaku tidak malu denganku karena membawa pulang anak dari perantauan. Mas Sugenglah penyelamat kami. Tapi karena watakku ini yang kurang bersyukur dan cepat bosan, selalu ingin merasakan cinta lain, banyak lelaki yang menggodaku dikala Mas Sugeng kerja merantau di Jakarta. Dan kesempatan pun tidak aku sia-siakan. Aku berselingkuh berkali-kali dan Mas Sugeng pun tidak mau berpisah dan selalu Mas Sugeng memaafkan aku. Setelah usia anakku Dimas 16 tahun dan anak keduaku 13 tahun, aku sudah tidak tahan lagi ingin berpisah dari Mas Sugeng karena aku sudah mencintai Mas Rudi, duda anak satu yang aku impikan dan aku cintai. Singkat cerita, aku mengusir Mas Sugeng dan menceraikan dia. Mas Sugeng yang orangnya sabar, dia tidak pernah membenciku dan dia pulang ke rumah orang tuanya. Aku dan Mas Rudi menikah dan banyak yang aku lalui. Ternyata Mas Rudi orang yang malas. Aku bingung untuk biaya kedua anakku. 3 tahun berpisah, aku meminta anakku Tiara, anakku nomor 2, untuk meminta uang setiap bulan 600.000. Dan dia mengiyakan dan selalu kirim untuk Tiara. Rudi yang tak pernah mau tanggung jawab dengan anakku, dia hanya malas-malasan dan hidup numpang di rumahku hasil kerja Mas Sugeng dulu. Dan akhirnya semua isi rumah dijual sama Rudi. Sekarang Mas Rudi pergi dan meninggalkan aku dengan perempuan lain. Karena aku yang jahat, orang tuaku yang tidak pernah menasehatiku, kami bertiga terkena azab. Sepertinya selang 1 tahun, ibuku terkena stroke dan ayahku pun meninggalkan kami untuk selamanya. Dan harta, aset, sawah, dan karangan aku jual untuk biaya pengobatan stroke ibuku. Dan tidak lama aku mendapat kabar ternyata Mas Sugeng sudah mendapatkan seorang istri yang baik hati. Aku sangat menyesal karena telah meninggalkan Mas Sugeng. Dan sekarang aku hidup sangat sengsara dengan hidup yang pas-pasan dan harus mengurus ibuku yang terkena stroke dan harus membeli obat. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nyimak video aku. Dan jangan lupa nantikan cerita-cerita seru yang inspiratif aku datangkan dari kisah-kisah nyata untuk kalian. Makasih udah nyimak. See you, bye-bye.